Oke, teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal pertama yang Ibu berikan via Google Classroom. Teman-teman mungkin sudah mengerjakan ya. Jadi di sini kita sama-sama lihat nih apakah langkah-langkah yang sudah teman-teman lakukan itu sudah sesuai dengan langkah-langkah penyetaraan reaksi redoks dengan cara bilangan oksidasi atau belum. Oke, check it out. Nah, soal yang pertama itu adalah MnO4- ditambah C2O42- akan menjadi Mn2+ ditambah CO2 dalam keadaan asam. Gimana nih cara kita menyetarakannya? Oke, ingat di sini kita harus menentukan bilangan oksidasi. Jadi, teman-teman harus paham dulu nih bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Kalau ada yang masih belum ingat, teman-teman boleh buka aturan penentuan bilangan oksidasi. Oke, yang waktu sebelum kita belajar penyetaraan reaksi redoks, itu Ibu sudah berikan. Jadi sambil dicek, sambil kita kerjakan berapa bilangan oksidasinya. Langkah yang pertama itu adalah tentukan bilangan oksidasi atom-atom yang terlibat. Jadi, di persamaan reaksi ini ada 4 spesi dan ada atom Mn, ada atom O, ada atom C, dan udah ya, Mn, O, dan C. Nah, oksigen itu sudah ditentukan bilangan oksidasinya, yaitu -2. Jadi, kita tidak perlu nih menentukan bilangan oksidasi dari oksigen. Yang kita tentukan adalah bilangan oksidasi dari mangan dan juga dari karbon. Gimana caranya? Pertama, kita tentukan dulu yang ini, MnO4-. Ibu pakai laser pointer dulu. Oke, yang MnO4- ini. Caranya gimana, Bu? Caranya gini, menentukan bilox Mn pada MnO4- itu caranya yang pertama, bilox Mn ditambah 4 kali bilox O sama dengan -1. Kenapa Bu ini 4 kali? Karena O-nya jumlahnya ada 4. Kenapa Bu ini -1? Karena muatan dari MnO4 adalah min. Min di sini artinya -1, makanya sama dengan -1. Kalau misalkan CO2, karena nggak ada muatannya, berarti nanti sama dengan 0 gitu ya. Ini bilox Mn-nya kenapa nggak dikaliin 1, 2, 3, Bu? Kita lihat, jumlah Mn-nya di sini ini hanya 1. Jadi, kita tidak mengalihkan. Ini sebenarnya dikali sih, 1 kali bilox Mn. Tapi karena 1 itu tidak mengubah nilai gitu ya, maka ditulis saja bilox Mn. Kemudian, bilox Mn ditambah 4 kali bilox -2 sama dengan -1. Bilox -2. 4 kali -2 sama dengan -1. Kenapa -2? Karena bilox O itu -2. Kita sudah menentukan biloxnya ya, di aturan penentuan bilox. Itu bilox O adalah -2. Kemudian, bilox Mn ditambah -1, bilox Mn sama dengan -1 ditambah 8. -1-nya dari sini, 8-nya adalah dari 4 dikali -2. 4 dikali -2 adalah -8. Kemudian kita pindah ruaskan, jadi +8. Setelah itu, bilox Mn sama dengan +7. Berarti kita sudah tahu nih teman-teman bahwa bilox Mn pada MnO4- adalah +7. Oke, sekarang gimana kalau di Mn setelahnya? Ini Mn tidak berikatan dengan siapapun. Kalau misalkan tidak berikatan dan tidak ada muatan, berarti nilainya adalah 0. Tapi di sini ada muatannya nih teman-teman. Berarti biloxnya adalah +2. Oke, ada yang sama sampai sini? Coba perhatikan jawaban kalian ya. Kemudian, setelah kita menentukan bilox Mn, bilox apa lagi nih yang harus kita tentukan? Bilox C.
Ini reduksi. Bilox C kita menentukannya dengan 2 kali bilox C ditambah 4 kali bilox O sama dengan min 2. Lihat nih. Di sini C-nya ada 2, maka di sini ditulisnya 2 kali bilox C. Bilox C-nya yang kita cari ditambah 4 karena O-nya ada 4 dikali bilox O sama dengan minus 2. Minus 2-nya dari muatannya. Oke. 2 kali bilox C ditambah 4 kali min 2 sama dengan min 2. Di sini mungkin kalian sudah paham ya. Ini jadinya min 8. Kemudian nanti pindah ruas gitu ya. Jadi bilox C-nya adalah ini min 2 ditambah 8 adalah 6. Kemudian karena di sini 2 kali bilox C, maka bilox C-nya nanti di akhir adalah 6 dibagi 2 sama dengan plus 3. Jadi di sini plus 3. Kemudian di CO2, gimana nih di CO2? Menentukan bilox C pada CO2, maka bilox C ditambah 2 kali bilox O sama dengan 0. Maka bilox C-nya itu adalah ini ya. Bilox C adalah plus 4. Jadi di sini kita tahu bahwa bilox C dalam CO2 itu plus 4. Reaksinya reaksi oksidasi. Gitu ya teman-teman. Nah, sekarang langkah kedua adalah tuliskan persamaan reaksi untuk atom yang berubah biloxnya. Jadi di sini kita ringkas nih. Tapi semuanya itu berubah biloxnya di sini ya. Jadi kita tidak bisa ringkas. Akhirnya persamaan reaksinya ya ini lagi gitu ya. Tidak kita ringkas. Kemudian langkah ketiga, setarakan reaksinya. Oke, teman-teman, kenapa harus disetarakan? Karena kita harus make sure nih bahwa setiap atom, setiap unsur di dalam reaksinya di sebelah kiri dan di sebelah kanan harus sama. Jadi, kita harus setarakan. Tapi yang disetarakan adalah atom yang memiliki perubahan bilangan oksidasi. Jadi, karena O itu bilangan oksidasinya tetap, kita tidak usah menyetarakan yang O gitu ya. Biarkan saja gitu. Tapi untuk yang C dan Mn, kalau dia tidak sama, berarti kita harus setarakan. Tuh, oke, sekarang kita hitung dulu. Jumlah atom di sebelah kiri untuk Mn itu ada 1. Di sini ya, 1. Kemudian O, ini ada 4, dan di sini ditambah 4. Jadi 8. Yang menentukannya ini ya, dan nanti kalau koefisien di depannya, itu berarti nanti dikalikan. Kemudian untuk C, di sini C ada 2. Sekarang di sebelah kanannya, Mn-nya udah sama nih ternyata. Mn-nya ada 1, kemudian O-nya baru ada 2, dan C-nya ada 1. Di sini, yang kita setarakan adalah O dan C. Tapi O itu tidak memiliki perubahan bilangan oksidasi. Berarti yang kita setarakan hanya yang C saja. Gimana nih? Berarti yang kita setarakan atau yang kita tambah, karena yang C itu kurangnya di sebelah kanan gitu ya, di sebelah kiri kan ada 2, di sebelah kanan ada 1. Jadi untuk menambahnya kita tambah koefisien di sebelah kanan, jangan di sebelah kiri ya. Kalau di sebelah kiri nanti akan makin tidak setara. Jadi kita tambahnya di sebelah kanan. Berapa banyak yang harus kita tambah? Yang kita tambah di depan koefisien CO2, angkanya ya. Berapa banyaknya itu ditentukan dari C sebelah kiri. Lihat, di C sebelah kiri ada 2. Sedangkan di C sebelah kanan ada 1 nih. Berarti kita harus menambah angka berapa supaya setara? Nah, kita tambah angka 2 di CO2. Kenapa 2? Karena ketika C yang 1 dikalikan dengan 2, jumlahnya akan 2. Jadi akhirnya sama antara atom sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kemudian yang langkah keempat itu tentukan biloxnya kembali. Nah, yang ditentukan di sini adalah bilox totalnya, teman-teman. Jadi, bilox total dari
setiap unsur gitu ya. Kita lihat di sini untuk yang Mn itu masih sama plus 7. Kemudian yang Mn2 plus nggak ada koefisiennya di depan jadi plus 2. Untuk C2O42- itu plus 3 dan CO2 itu tetap plus 4. Oke, tidak usah kita kalikan 2. Kenapa? Ketika kita kalikan 2 ini jadi plus 8. Oke, kalau nanti jadi plus 8, kita lihat plus 7 ke plus 2 ini jadinya penurunannya 5. Dan plus 3 ke plus 8 gitu ya, kalau ini dikalikan 2. Plus 8 itu penurunannya 5. Angkanya sama nih, 5, 5. Nah, itu tidak boleh. Nantinya reaksinya akan jadi tidak setara juga gitu ya. Jadi, kita biarkan saja seperti ini. Kemudian langkah kelima, setarakan jumlah kenaikan dan penurunan Bilox dengan mengubah koefisien. Gimana nih? Tadi reaksinya seperti ini ya. Jadi penurunannya ada di sini di Mn, yaitu reaksi reduksi, dan oksidasinya ada di C. Kita lihat bahwa Mn itu turun 5 dari plus 7 ke plus 2. Sedangkan dari C-nya itu naik dari plus 3 ke plus 4, naik 1. Nah, di sini berarti kita harus mengkali silang ibaratnya. Yang Mn, karena Mn turun 5, berarti nanti dia dikali 1, ikut yang C gitu. Jadi, apapun yang ada unsur Mn-nya, itu kita harus kalikan 1. Awalnya kan 5 ya di sini, tapi kita kalikannya dengan yang lawannya gitu. Oke, sedangkan yang C2O4 karena dia penurunannya adalah naik 1, maaf. Berarti kita dikalikan dengan yang Mn yaitu 5. Jadi dibalik gitu, teman-teman ya. Nah, yang Mn2 plus ini dikali 1 dan yang CO2 dikali 5. Kemudian kita tulis persamaan reaksi yang terbarunya, yaitu MnO4- ditambah 5. Kenapa 5 di sini? Karena dikali dengan 5. Jadi yang diubah adalah di koefisiennya ya teman-teman. Tidak diubah di sininya gitu. Yang ini biarkan tetap. Berarti 5C2O42- akan menjadi Mn2 plus ditambah 5CO2. Setelah itu, langkah ke-6, hitung jumlah muatan pada setiap ruasnya. Ini masih ada satu langkah lagi nih. Ingat, ada not ini, jika belum setara, muatannya disetarakan dengan menambah ion H+, jika reaksinya berlangsung dalam keadaan asam, dan OH- kalau misalkan dalam keadaan basa. Di sini kita sudah ada keyword nih, keadaan asam. Berarti yang harus kita tambahkan adalah ion H+. Oke, dari persamaan tadi reaksi ini, kita hitunglah muatannya. Di MnO4-, kira-kira muatannya berapa teman-teman di sini? Kita lihat di sini di atas ada -1, di depannya tidak ada angka, berarti muatannya -1. Kalau di C2O42-, ayo coba tebak. Tebak, ibu bisa mendengar suara kalian dengan telepati guys. Ya, di C2O42- ada -2 dikalikan dengan 5. Jadi -10. Oke, di sini ya. Kemudian di Mn2 plus berapa? Plus 2. Dan di CO2 yang jumlahnya 5, kira-kira berapa muatannya? Ada yang menjawab -1, ada yang menjawab -5? Jawabannya adalah 0. Kenapa 0? Karena dia di atasnya itu tidak bermuatan. Di sini 0, kalau tidak bermuatan kan ya, dikalikan dengan 5. Berapapun jumlah koefisiennya, ketika dia tidak bermuatan, ya hasilnya akan 0. Sekarang kita hitung totalnya. Di sini -1 ditambah -10 jadi -11, kemudian di ruas kanannya ada plus 2. Nah, dari sini nih kita lihat, kita harus menyetarakan muatan ini. Menyetarakannya dengan menambah H+, di ruas kiri. Jadi persamaannya ibu tulis di sini,
MnO4 min ditambah 5 C2O4 2 min ditambah H plus akan menjadi Mn2 plus ditambah 5 CO2. H plusnya di sini. Kita harus menyetarakan supaya muatannya sama. Kira-kira berapa jumlah H plus yang harus kita tambahkan nih teman-teman. Di sini. Supaya muatannya sama. Jadi kita loncatnya muatannya harus sama dengan plus 2 nih. Karena kan kita menambah H plus di sini ya. Jadi min 11 ini harus jadi plus 2 supaya sama. Kira-kira berapa nih H plus yang harus ditambahkan? Berapa coba? Min 11 ditambah berapa yang hasilnya adalah plus 2? Ayo, ingat matematikanya. Ya, hasilnya adalah 13. Karena 13 ditambah dengan min 11 itu hasilnya adalah plus 2. Gitu ya. Jadi di sini udah setara nih muatannya. Kita udah tahu muatannya yang di sebelah kiri plus 2, yang di sebelah kanan plus 2. Kalau mau cek, cobain cek ya. Nah, sekarang ini kita lanjut ke langkah ke-7, langkah yang terakhir. Mudah-mudahan teman-teman nggak pantang menyerah nih. Sudah langkah ke-7. Insya Allah kalau jalan kesuksesan itu langkahnya banyak banget ya teman-teman ya. Kalau ini mah cuma 7 langkah aja nih. Kayak dari rumah ke warung mungkin 7 langkah. Oke, yang langkah ke-7, setarakan jumlah atom hidrogen H dengan menambah H2O pada ruas yang kekurangan atom H pada setiap ruas. Tadi kita sudah menambahkan atom H di sini. Berarti kita harus menambahkan sesuatu nih di sebelah kirinya. Makanya di sini Ibu tambahkan H2O. Kita harus tambahkan H2O. H2O-nya berapa banyak? H2O-nya disesuaikan dengan jumlah H-nya. Gitu ya. Bu, kenapa ini 13/2? Karena H-nya jumlahnya adalah angka ganjil. Kalau misalkan angka ganjil, supaya lebih mudah, kita langsung saja angka ganjil tersebut dibagi 2. Jadi di sini jumlah H2H-nya itu ada 13/2 dikali 2. Jadi ada 13 gitu ya. Sedangkan O-nya ada 13/2. Nggak apa-apa teman-teman. Ini supaya kita bisa lebih mudah. Kalau misalkan H-nya genap, misalnya 14, berarti di sini berapa kira-kira? Ya, di sininya 7. Karena 2 dikali 7 adalah 14. Karena ganjil, akhirnya kita jadi seperti ini. Setelah itu, supaya kita menghilangkan per di sini, karena ini sebenarnya tidak boleh ya di dalam persamaan yang formalnya gitu ya. Tapi untuk perhitungan, supaya kita mendapatkan persamaan reaksi yang good gitu ya, ini boleh dulu untuk di perhitungan di kotretannya. Nah, supaya kita menghilangkan angka 2 ini, yang harus kita lakukan adalah mengkalikan setiap ruas dengan angka 2. Semuanya, tidak terkecuali, karena kita ingin menghilangkan ini. Bu, kenapa tuh nggak dikalinya di sini aja? Kalau dikali di sini, nanti tidak akan setara. Jadi kalau mau dikalikan, semuanya harus dikalikan, gitu ya. Jadi semuanya dikali 2 nih. Jadi hasilnya adalah ini. 2MnO4 min ditambah 10. C2O4 2 min karena 5 kali 2 ditambah 26 karena 13 kali 2 jadi 26 akan menjadi 2Mn2 plus ditambah 10 CO2 ditambah 13 H2O. Ini adalah reaksi yang sudah setara. Oke. Sampai sini paham teman-teman? Nah, sekarang kita lihat nih before dan afternya. Before-nya kayak gini ya teman-teman ya. Kita harus menyetarakan reaksi ini. Setelah disetarakan jadinya seperti ini. Oke. Jadi kalau misalkan kita cek nih muatannya supaya kita tahu ini emang bener ya Bu udah setara. Jangan-jangan panjang langkahnya tapi belum setara. Kita harus lihat gitu muatannya. Ini Ibu langsung ya. Di sini muatannya ada min 1 dikali 2, min 2 ditambah min 2 dikali 10, min 20 ditambah plus 1 dikali 26, jadi plus 26. Sedangkan di sini plus 2 dikali 2 yaitu 4, ini 0 dan ini 0. Kita lihat apakah sama? Ternyata sama teman-teman. Di sebelah kiri plus 4, karena min 2 tambah min 20 itu min 22 ditambah 26 jadi plus 4 dan di sebelah kanan juga
plus 4. Ini reaksinya sudah setara. Insya Allah unsur-unsurnya juga sama antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Yeay, sudah diakhiri ternyata. Ya, mudah-mudahan teman-teman semangat terus untuk mengerjakannya. Nanti kita akan mereview di Zoom ya. Jadi semangat terus teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.